Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stamarudi Fartanta dengan NIM 206130212. Saya berasal dari kelas A Praktikum Farmasi Fisik. Pada kali ini, saya akan melakukan praktikum mandiri dengan judul kelarutan kualitatif. Alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada gula, kemudian garam, bedak, tepung, air, gelas transparan, sendok teh, stopwatch, dan panci. Percobaan pertama yaitu pengamatan kelarutan. Yang dipersiapkan adalah gula, garam, bedak, tepung, dan air. Langkah pertama yaitu masukkan masing-masing bahan sejumlah 1 sendok teh. Langkah berikutnya yaitu aduk masing-masing bahan sekitar 1 menit. Setelah diaduk selama 1 menit, lalu amati perubahannya. Di mana ini adalah air, garam, bedak, dan yang terakhir tepung. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa gula dan garam mudah larut dalam air, tetapi bedak dan tepung sukar atau tidak larut dalam air. Percobaan kedua yaitu faktor yang berpengaruh pada kelarutan suhu. Masukkan gula ke dalam air yang telah disiapkan, lalu diaduk dan dihitung menggunakan stopwatch. Pada percobaan pertama ini menggunakan air biasa. Ketika sudah larut, matikan stopwatch-nya, kemudian amati. Langkah percobaan selanjutnya sama, namun menggunakan air mendidih. Suhu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kelarutan, di mana semakin tinggi suhu maka semakin cepat kelarutan zat, dan sebaliknya semakin rendah suhu maka semakin lambat kelarutan zatnya. Selanjutnya pengadukan, namun dengan 2 percobaan, yaitu diaduk dan tidak diaduk. Masukkan gula ke dalam air biasa, lalu diaduk, dan dihitung menggunakan stopwatch. Apabila sudah larut, maka matikan stopwatch-nya. Percobaan kedua ini tanpa diaduk. Ketika gula sudah larut, maka matikan stopwatch-nya.
Ini merupakan hasil waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan gula, di mana dengan dua percobaan. Dengan diaduk membutuhkan 1 menit 27 detik dan tidak diaduk membutuhkan 18 menit 41 detik. Ternyata, pengadukan juga menentukan kelarutan suatu zat terlarut. Semakin banyak jumlah pengadukan, maka zat terlarut umumnya menjadi mudah larut. Dan semakin besar pengadukan, maka semakin banyaknya zat yang terlarut. Percobaan ketiga, yaitu pengenalan larutan tak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh. Bahan yang disiapkan adalah garam, air dingin, air biasa, dan air mendidih. Di mana air mendidih ini nanti digunakan untuk menaikkan suhu pada air biasa yang dilarutkan oleh garam. Dan air dingin ini nanti digunakan untuk mengembalikan suhu yang telah naik pada kelarutan garam. Masukkan garam ke dalam air biasa sebanyak 1 sendok teh. Kemudian diaduk sampai garam terlarut semua. Setelah terlarut, maka amati. Larutan dengan penambahan garam 1 sendok teh merupakan larutan tak jenuh, di mana fase terdispersi atau zat terlarutnya kurang dari nilai yang dibutuhkan, atau reaksi yang berlangsung tidak tepat habis bereaksi, sehingga larutan yang dihasilkan akan bersifat encer. Langkah selanjutnya yaitu penambahan garam kedua. Setelah dituangkan lalu diaduk lagi. Setelah sekiranya larut, maka amati. Pada penambahan garam kedua ini merupakan larutan jenuh, di mana fase terdispersi atau zat larutnya sesuai. Laju pelarutan dan laju pengendapan memiliki nilai yang sama, dan reaksi yang berlangsung tepat habis bereaksi. Selanjutnya yaitu penambahan garam ketiga. Setelah itu, masukkan larutan garam yang telah diaduk ke dalam panci yang berisi air mendidih. Tunggu hingga beberapa saat sampai suhu pada larutan ikut naik. Ketika suhu larutan garam sudah ikut naik, maka kita aduk lagi. Diaduk sampai garam terlarut semua. Setelah garam larut, maka kita masukkan ke dalam air dingin. Tunggu hingga beberapa saat sampai suhu kembali normal. Setelah sekiranya suhu kembali normal, maka kita ambil, lalu kita amati. Pada hasil percobaan ketiga ini dengan penambahan garam ketiga, terdapat endapan-endapan garam yang berada di dalam gelas. Larutan lewat jenuh adalah larutan di mana fase terdispersi atau zat larutnya lebih dari nilai yang dibutuhkan, sehingga larutan yang dihasilkan akan menghasilkan endapan, dan ketika ditambahkan lagi zat larut ke dalamnya, maka fase terdispersi atau pelarut sudah tidak mampu melarutkan kembali, dan akan menghasilkan endapan yang lebih banyak. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Do my two-step.